Sumsel 24 jam hari ini. Wabah corona yang telah mengusik beberapa bulan yang lalu sangat berdampak pada sektor usaha. Salah satunya yang dialami sejumlah perajin songket rumahan di kawasan 12 Ulu Palembang yang kini sangat membutuhkan bantuan. Kondisi tersebut terungkap saat anggota DPRD Sumsel asal Dapil 1 Palembang menggelar reses tahap 2 tahun 2020 Rabu kemarin. Kepada rombongan anggota DPRD Sumsel asal Dapil 1 Palembang yang dikoordinatori RA Anita Noringhati, Ketua RT 01, Kelurahan 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, Sabani menjelaskan kesulitan yang dialami warganya, khususnya pengrajin songket pasca pandemi COVID-19 merebak di Palembang. Menurut Sabani, usaha rumahan songket di wilayahnya banyak yang tutup karena terdampak COVID-19. Akibatnya banyak juga pekerja usaha kerajinan rumahan itu yang terpaksa dirumahkan. Kepada anggota Dewan, Sabani berharap adanya solusi terkait bantuan permodalan guna keberlangsungan usaha tersebut. Dalam pertemuan itu, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi lain kepada anggota Dewan. Menanggapi masalah modal untuk usaha songket rumahan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumsel, Haja Musyawati MM yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa saat ini ada bantuan permodalan cuma-cuma dari Presiden Republik Indonesia untuk UMKM sebesar Rp2.400.000. Syaratnya, kata Musniawati, harus berupa kelompok usaha. Belum pernah dapat bantuan permodalan dari manapun seperti perbankan dan jumlah tabungan di rekening tidak lebih dari Rp2 juta. Senada dengan Musniawati, anggota DPRD Sumsel Dapil 1 Kartak SAS mempersilahkan sektor UMKM termasuk pengrajin songket rumahan mengajukan proposal bantuan modal ke kecamatan yang akan diteruskan ke Dinas Koperasi dan UKM lalu ditembuskan ke Dapil 1 DPRD Sumsel. Sementara anggota DPRD Sumsel Dapil 1 yang lain, Haji Masagus Syaiful Padli menegaskan kehadiran anggota Dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang terdampak COVID-19. Kelurahan 12 Ulu bersama pelaku usaha yang terdampak COVID dari Kelurahan 12 Ulu. Dapat kami jelaskan bahwa sampai dengan hari ini pemerintah Provinsi Selatan belum terlalu maksimal dalam memberikan bantuan bagi penanganan usaha terdampak COVID. Nah, kami menyerap aspirasi dari masyarakat agar pemerintah provinsi lebih perhatian terkait dengan bantuan yang lebih banyak lagi. Reporter dan juru kamera Rosa melaporkan untuk palfresh.com. Pemirsa, akses jalan menuju objek wisata alam Danau Suji di Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim akan dilakukan perbaikan untuk memperlancar aktivitas warga. Perbaikan tersebut rencananya akan dikerjakan tahun ini juga. Didampingi Bupati Muara Enim Haji Juarsa, Gubernur Sumsel Haji Hermanderu dan keluarga akhir pekan lalu berkunjung ke objek wisata alam Danau Suji di Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kunjungan itu, Gubernur mendapati sejumlah hal yang perlu diperbaiki agar objek wisata tersebut bisa menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Salah satunya soal lahan parkir dan akses masuk ke lokasi objek wisata tersebut. Menurut Gubernur, pihaknya akan membantu pengerasan akses jalan kawasan pasar tradisional Desa Lembak menuju lokasi wisata alam Danau Suji yang akan segera dikerjakan di tahun 2020 ini. Gubernur berharap destinasi wisata Danau Suji Lembak tersebut dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain yang ada di wilayah Sumsel. Betul yang diceritakan Pak Berda tadi, mereka ini sering tag ke IG ya, iya, viral. Tapi saya penasaran. Penasaran itu bukan karena titik yang indah itu relatif. Tapi ini upaya di hari sebuah desa bersama tokoh-tokohnya membangkitkan ekonomi ini yang membuat saya tertarik. Ternyata betul. Tentunya bisa nyerap sampai 75 sampai 100 baik tenaga kerja maupun pelaku UMKM punya kuliner di sekitar sini. Maka saya tertarik bantu juga jalannya tahun ini. Tahun ini Pak? Jalan yang ada perkerasan dulu. Saya bantu. Ini ya. Kedua, saya ingin ini menjadi contoh bagi desa lain, Mbak ya. Bagi desa lain, iya. Inspiratif lah. Ya.
Sedangkan Bupati Muara Enim Haji Juarsa menambahkan, PMK Muara Enim siap mensupport Danau Suci agar kawasan wisata ini lebih maju dan makin ramai dikunjungi wisatawan. Ya, kami alhamdulillah melalui Dinas Pariwisata tidak terlepas juga Danau Suci, support yang luar biasa. Apa yang menjadi nanti kita bicarakan bersama dengan UMKM, dengan pariwisata, termasuk dukungan dana desa untuk dimasukkan di sini. Untuk pengawasan Pak Gubernur tadi sudah menyampaikan, alhamdulillah Pak Gubernur ini untuk ditindaklanjuti dalam perubahan ini, APBD perubahan tahun ini, Pak, ya? Tahun ini. Ya, karena APBD perubahan kabupaten juga sudah selesai, maka Pak Gubernur tadi sudah menyampaikan untuk membantu ini dalam waktu dekat ini, baik jalannya maupun parkirannya ya. Nanti segera kita akan tindak lanjuti apa yang disampaikan Pak Gubernur. Reporter dan juru kamera Andrianto, palpres.com. Satu saksi bisu dan bukti otentik kisah perjuangan pahlawan nasional asal Sumatera Selatan Dr. Aka Gani, yakni mobil Jeep Willys akan direstorasi oleh komunitas Jeep Pariwisata Palembang. Pasalnya kondisi Jeep yang Aka Gani beri nama Jungle Jane itu saat ini sangat memprihatinkan. Siapa yang tidak mengenal Dr. Aka Gani, pahlawan nasional asal Provinsi Sumatera Selatan? Aka Gani dikenal menyandang banyak title, mulai bintang film, aktivis pergerakan, dokter, menteri, hingga perwira militer. Perannya yang paling menonjol terjadi di era revolusi. Salah satu saksi dari perjuangan Aka Gani di masa revolusi adalah dua mobil Jeep Willys kesayangan, yaitu bernama Tarzan dan Jungle Jane. Kendaraan ini dikendarai sendiri oleh Aka Gani saat revolusi dengan melakukan gerilya masuk dari hutan satu ke hutan di Sumsel. Konon saat kehabisan bensin, Aka Gani akan ganti menunggang kuda sembari mengenakan topi lebar dari bahan kulit. Ia bergerilya mengorbankan semangat rakyat dari Curup menuju Lampung, melalui pantai Bengkulu Selatan hingga Muara Sahung, markas Gubernur Militer Sumatera Selatan. Saat ini, salah satu Jeep Willys tersebut, yakni Jungle Jane, berada di Museum Pahlawan Nasional Majen TNI Dr. Aka Gani di Jalan MP Mangkunegara, Palembang. Namun kondisinya memprihatinkan karena tak terawat. Prihatin dengan kondisi Jungle Jane, sejumlah orang dari komunitas Jeep Pariwisata Palembang tersentuh untuk merestorasi mobil Jeep bersejarah kesayangan Dr. Aka Gani itu. Menurut Ersan Benyamin alias Ican, Ketua Komunitas Jeep Pariwisata Palembang, mobil Jeep tersebut merupakan peninggalan sejarah yang harusnya dijaga dan dilestarikan. Kita mendengar bahwa ada mobil peninggalan dari Majen Aka Gani. Kalau kita lihat dari model mobilnya itu Jeep Willys Amerika tahun 1952 ya. Tapi sayang pas waktu kita lihat itu ada beberapa komponen itu sudah ada lagi ya. Itu makanya kita coba untuk mengajak sama Bu Yanti sebagai pengelola sini, bagaimana kalau mobil Jeep peninggalan sejarah ini bisa kita angkat lagi lah, paling tidak menjadi bukti sejarah di Museum Aka Gani. Kalau memang memungkinkan ini bisa jadi bahan untuk pameran, karena sejarah mobil Jeep ini jarang sekali ada mobil peninggalan dari beberapa, apalagi ini pahlawan nasional yang barangnya itu masih ada dan dipegang oleh ahli waris. Sementara Kepala Museum Pahlawan Nasional Majen TNI Dr. Aka Gani, GI Priyanti Gani mengatakan pihaknya sangat berterima kasih jika Jeep Jungle Jane Aka Gani tersebut akan direstorasi oleh Ketua Komunitas Jeep Pariwisata Palembang. Khususnya saya terima kasih sekali kepada komunitas Jeep untuk membantu. Memang kami keterbatasan dana untuk mengelola museum ini sebenarnya, tapi dengan tekad yang kuat kami terus berjalan walaupun agak tersiap-siap. Tapi insya Allah mungkin dengan adanya komunitas Jeep yang telah membantu untuk memperbaiki renovasi mobil Jeep yang nanti akan dipamerkan pada saat peresmian museum dan pameran museum Aka Gani bersama tanggal 25 November 2020. Jadi juga mungkin saya dengan adanya media juga mempromosikan tentang museum ini, mungkin ada lagi kalangan-kalangan yang relawan mungkin nanti akan membantu juga museum Aka Gani. Reporter dan juru kamera Dudio Skandar melaporkan untuk palpres.com.
Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Curah hujan dengan intensitas cukup tinggi yang turun beberapa minggu belakangan ini mulai menimbulkan kekhawatiran bagi warga yang tinggal di bantaran Sungai Kelakar, Kota Prabu Muli. Pasalnya, ancaman bahaya tanah longsor kini mulai dirasakan menghantui warga. Saat ini, warga yang tinggal di kawasan Jalan Tower Sungai Gambir 4, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Muli Timur, dilanda rasa cemas. Bagaimana tidak, 5 rumah warga yang ada di pinggiran bantaran sungai nyaris mengalami longsor. Hal ini dikarenakan adanya keretakan tanah yang membuat sebagian tanah longsor akibat terjangan arus Sungai Kelakar. Kondisi ini jelas mengancam jiwa warga. Menurut Asma ini, salah satu warga, mereka setiap malam dilanda rasa cemas karena takut rumah mereka ikut longsor. Apalagi di rumahnya banyak anak-anak kecil. Pas puasa kemarin, mau lebaran itu Idul Fitri. Itu yang pertama longsor? Iya, terus baru kemarin. Longsor yang kedua? Sudah berapa kali longsor? 2 kali. Benerin sendiri. Parah ini? Iya. Takut gak? Sebenarnya takut sama anak-anak ini lah, kan banyak anak di sini. Terutama anak kecil ya? Iya, sini kan ada 5. Khawatir banget Pak, malam-malam hujannya juga. Dan tidur aku sama mana jaga malam? Sampai malam nggak tidur. Ya anak-anak alhamdulillah tidur. Airnya sampai sini masuk? Enggak, alhamdulillah. Cuma itu aja lah. Iya, takutnya ya pengennya cepet lah dibenerin, minta bantuan. Sementara Sukiman, Ketua RT 06 RW 03 Jalan Tower Kelurahan Gunung Ibul mengatakan pihaknya sudah melaporkan keluhan warga tersebut mulai dari pihak RT hingga lurah. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari laporan itu. Harapan kita tolong dibantu lah Pak, gimana caranya dibenari kan supaya masyarakat kan sampai selama ini belum. Yang pernah tembok dipatok-patok ya Pak. Sudah ada patoknya mau dibuat jalan begini kan 3 meter dulu. Inilah 2 kali nih Pak. 2 kali? 2 kali. Sudah kita laporkan? Sudah kita beri. Kalau pertama ke RT. Ke RT. Langsung dia langsung ke Lurah juga kemarin. Sudah ada tindak lanjut belum? Belum. Jadi turun nanggulangi suruh beli terucup. Sementara terucup dulu maka gelam. Ini yang bikin ini biaya kita deh atau? Ya biaya kita sendiri lah Pak. Kalau ngamal ke rumah ini. Kalau dibiar ke mana nunggu dari itu ya khawatir lah. Reporter dan juru kamera Andrianto, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.